Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anil fitnati wal kadhib wa ja'alahuma min akabariz dzunuba. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, perkembangan teknologi informasi saat ini mampu menghadirkan berbagai kemudahan demi menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, kehadiran dan kecanggihan media sosial mampu membuka ruang yang lebar bagi hadirnya informasi bohong, fitnah, dan hoaks. Hadirin, menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada triwulan pertama tahun 2023 ada 425 isu hoaks yang beredar di website dan platform digital. Fakta yang sangat meresahkan dan mencemaskan, sebab berita hoaks menjadikan masyarakat saling curiga, membenci kelompok-kelompok tertentu, menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Kawan jadi lawan. Alhasil, ukhuwah antar umat beragama tercabik-cabik, persatuan antar bangsa, suku dan golongan terobrak-abrik, disintegrasi bangsa pun dalam ancaman nyata. Bahkan merekayasa informasi telah menjadi suatu profesi yang dihargai dengan bayaran tinggi. Mereka menari-nari di atas perpecahan umat. Mereka berdangsaria di atas kekacauan bangsa. Mereka rela menggadaikan bangsa dan agama demi sesuap nasi. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Konsep Al-Quran dalam Menyikapi Realitas Hoax. Sebagaimana penjelasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, secara umum Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim juz ke-7 halaman 370 mengatakan ayat tadi memerintahkan umat Islam untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Lebih lanjut, di dalam tafsir Al-Wasit lil Quranil Karim, Syekh Muhammad Said Tantawi pada juz ke-13 halaman 304 mengatakan, "Fatabayyanu bima'na ta'anna wa 'adami ta'ajuli fil umuri hatta tadhhara al-haqiqata fima akhbara bihil fasiqu." Bersikap sabar, teliti, hati-hati dan tidak tergesa-gesa sehingga terungkap hakikat kebenaran yang disampaikan. Dengan demikian hadirin, ayat ini secara filosofis merupakan landasan yang sangat esensial dalam menghadapi derasnya informasi yang disebarkan oleh berbagai media, bahwa setiap informasi yang kita terima wajib kita selidiki, kita klarifikasi, bertabayun, dan kita teliti kebenarannya. Dewan Hakim, hadirin yang kami hormati, namun kenyataannya di negeri kita ini hoaks semakin mengganas, fitnah semakin memanas, penyebaran berita bohong semakin beringas, tabayun diabaikan, klarifikasi ditinggalkan, tak pandang salah atau benar asal menguntungkan. Alhasil kita sulit membedakan antara yang benar dan yang salah. Kita sukar memisahkan antara hoaks dan fakta. Kita sulit membedakan antara hoaks dan realita, sehingga yang benar jadi salah, Yang salah jadi benar, yang fakta jadi dusta, yang dusta jadi fakta. Umat kebingungan, bangsa pakai tak bertuan. Betul hadirin? Dewan Hakim, hadirin kaum muslimin calon penghuni syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam keras para penyebar berita dusta sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 berikut ini. talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق الله العظيم. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu mengatakan dengan mulutmu,
apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 9 halaman 464 mengatakan, ayat ini merupakan teguran Allah bagi pembawa dan penyebar berita dusta. Di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bentuk perbuatan dosa yang mengakibatkan mereka tertimpa azab yang besar. Pertama, membuat berita bohong. Kedua, menyebarkan suatu berita yang belum jelas kredibilitasnya. Ketiga, menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan remeh. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang amat besar. Mari tabayun, Berantas hoax demi Indonesia yang tangguh dan kokoh. Dewan Hakim, hadirin sebangsa dan setanah air. Dari syarahan yang kami sampaikan tadi dapat diambil kesimpulan. Pertama, sesungguhnya Islam telah meletakkan landasan-landasan etika dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Maka dibutuhkan sikap tasabur, tabayun atau klarifikasi agar terhindar dari bahayanya hoaks, fitnah dan berita bohong lainnya. Kedua, penyebaran berita hoaks di media sosial adalah perilaku tercela yang dapat merusak agama dan memporak-porandakan keutuhan dan eksistensi bangsa. Dewan Hakim, hadirin yang kami hormati, demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami memohon maaf. MTR di Banda Aceh kami hadiri. Jangan lupa mampir di Baitur Rahman. Segala informasi mestilah diteliti